Saya mengambil tema ini, yaitu bagaimana hidup kita dalam menghadapi sebuah pergumulan. Saya tahu pergumulan itu tidak akan pernah berhenti. Kita sudah mengalami dari waktu-waktu yang lampau, tahun-tahun yang lalu, bulan-bulan yang lalu, atau hari-hari yang lalu. Dan saya juga yakin, saya percaya hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah pergumulan. Dan saya percaya juga pergumulan tidak akan pernah berhenti sampai hari ini. Pergumulan akan berhenti sampai batas waktu Tuhan izinkan kita ada dalam dunia ini. Haleluya. Nah, oleh karena itu, mari kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Allah. Bagaimana kita menghadapi pergumulan dalam situasi apapun. Saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Di dalam Ayub pasal 7 ayat yang pertama, firman Allah berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Saudara, dari ayat ini maka jelas Ayub berkata bahwa manusia itu harus bergumul selama dia ada di dalam dunia ini. Dan hari-harinya seperti orang upahan, orang yang bekerja, orang yang bersusah payah. Saudara, kita tahu tentang Ayub, kita mengerti tentang Ayub. Alkitab menceritakan bahwa Ayub, saudara, adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Tapi dalam perjalanan kehidupan dia, Alkitab juga mencatat bahwa Ayub adalah orang yang kaya pada saat itu, konglomerat, orang yang memiliki banyak harta. Ukurannya apa? Binatangnya ribuan, untanya ratusan, budak-budaknya begitu banyak, luar biasa. Dan dia dikatakan orang yang kaya. Orang yang kaya tapi takut akan Tuhan, saleh hidupnya, kudus. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, dia juga mengalami sebuah pergumulan. Dan pada saat dia mengalami pergumulan pertama, semua binatangnya habis dalam sekejap. Tuhan izinkan budak-budaknya lapor kepada Ayub. Tetapi apa yang dicatat di dalam Alkitab? Untuk hal ini Ayub tidak berdosa. Tidak ada ucapan yang keluar dari bibir Ayub untuk dia berbuat dosa. Saudara, bukan hanya sampai di situ. Tuhan izinkan pergumulan juga Ayub memiliki. Dia mengalami kesakitan yang begitu parah. Tetapi Alkitab juga mencatat yang kedua kali, Ayub juga tidak berbuat dosa terhadap ucapan bibirnya. Sehingga ayat ini dicatat oleh Ayub, ya, saat setelah dia mengalami sebuah pergumulan, saat-saat dia sedang dalam pergumulan. Sehingga ayat ini dia katakan bahwa manusia harus bergumul di bumi ini bagaikan hari-hari orang upahan. Amin. Saya percaya pergumulan itu akan dialami siapa saja. Dia orang kaya, orang miskin, selama dia ada di bumi ini, dia akan menghadapi sebuah pergumulan. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan sebuah pergumulan yang sama. Kita sedang mendengar Corona, COVID-19. Corona itu nama virus, sedangkan COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Dan seluruh Indonesia, seluruh dunia sedang mengalami pergumulan yang sama.
Sampai kapan kita nggak tahu, saudara. Tetapi kalau Tuhan izinkan, kita percaya ada sesuatu di balik setiap pergumulan kita. Amin. Mungkin akibat corona COVID-19 ini, banyak dunia usaha bergejolak. Di bidang transportasi udara, laut, udara, ya, darat, transportasi darat, dan hal-hal yang lain. Orang berbisnis sulit, bertemu orang sulit. Saudara, mungkin sebagian mal, pasar ditutup. Sehingga ini sebuah pergumulan. Tapi saya percaya firman Allah adalah kekuatan dalam setiap hidup kita. Amen. Katakan amin. Haleluya. Nah, apa kata firman Tuhan dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Terjemahan baru. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Saudara, firman Allah berkata, kalau kita tawar hati, maka kecil kekuatan kita. Kalau kita putus asa, maka kita orang yang lemah. Kita akan berhadapan dengan setiap pergumulan. Kita akan diperhadapkan dengan setiap situasi masalah. Selama kita hidup di dunia ini, selama kita hidup di bumi, dimanapun kita berada. Tapi percayalah, kalau engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Kalau engkau putus asa, engkau akan menjadi orang yang lemah. Amin. Dan saya percaya firman Allah akan menolong kita. Buka hati buat kita semua. Pagi hari ini, di tengah-tengah rumah tangga kita, engkau boleh angkat tangan kepada Tuhan. Dan engkau katakan, Tuhan terima kasih. Saya percaya Tuhan ada bersama kita. Roh Kudus bersama kita. Firman-Mu tinggal dalam setiap hidup kita. Jamah setiap pribadi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat, maka firman Allah jelas menerangkan bagi kita bagaimana kalau kita bisa melewati sebuah pergumulan pencobaan, maka dampaknya buat setiap hidup kita ada sesuatu yang luar biasa. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan ayat ini. Kita harus berhadapan dengan kondisi situasi apapun, pergumulan apapun, masalah apapun yang sedang kita alami. Tetapi Tuhan katakan kita harus menjadi orang yang berbahagia. Kita harus orang yang penuh dengan sukacita. Kita harus ada dalam sebuah kebahagiaan. Karena saya percaya firman Allah sumber kebahagiaan di dalam hidup kita. Karena ayat yang ketiga di sana dijelaskan, sebab kamu tahu. Saya percaya ini yang harus kita tahu. Ini yang Tuhan katakan, ini yang harus kita mengerti. Di tengah-tengah pergumulan kita. Tapi kalau kebahagiaan, sukacita dari Tuhan, kalau ini kita tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Haleluya. Ternyata setiap pergumulan Tuhan sedang menguji iman. Apa itu iman? Iman timbul dari mendengar akan firman Kristus. Iman artinya apa? Iman adalah harapan-harapan kita terhadap janji-janji Tuhan. Saudara, iman itu sesuatu yang belum kita lihat,
Tapi kita percaya Tuhan sudah kerjakan dalam setiap hidup saya dan saudara. Seberapa kita yang membaca Alkitab setiap hari? Seberapa kita umat Tuhan yang mendengar firman Allah setiap hari? Tahukah saudara? Firman Allah harus dibuktikan. Saat kita mengalami ujian, akan membuktikan apakah firman itu menguasai kita. Kalau firman itu menguasai kita, maka ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan dampak orang yang tekun, saudara, di saat kita mulai tekun kepada Tuhan, di saat kita berhadapan dengan sakit penyakit, maka kita akan tetap angkat tangan. Karena imanku berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Di saat kita berhadapan dengan pergumulan-pergumulan yang luar biasa yang sedang dan akan kita alami, kita tetap akan angkat tangan dan kita akan pandang kepada Tuhan. Dan kita akan berkata bahwa Tuhan menyertaiku. Bersama dengan Tuhan, aku dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Itu iman, haleluya, yang menghasilkan ketekunan. Hasilnya ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Oh, janji Tuhan luar biasa. Saat kita bisa melewati sebuah pergumulan, kita akan menghasilkan sebuah ketekunan. Dan ketekunan itu terus akan menghasilkan buah yang matang. Artinya kita akan menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kita akan mengenal Kristus secara pribadi. Semakin kita tekun, kita akan tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Tuhan adalah penyelamatku. Tuhan adalah penolongku yang sejati. Seperti Daud katakan, di tengah-tengah kesesakan, dia berkata, Tuhan adalah gunung batuku. Tuhan adalah kota bentengku. Hanya dekat dengan Dia saja ada ketenangan, ada kekuatan, ada keselamatan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada. Nah, saya rindu melihat ada sebuah contoh yang luar biasa dalam Alkitab. Bagaimana kehidupan keluarga ini, dia bisa melewati sebuah pergumulan, dan dia bisa melihat pertolongan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Nah, kita akan lihat tentang janda di Sarfat. Saudara, ini kisah sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Ya, dan kita coba lihat ayat yang ke-9. Saudara, Bapak Ibu Saudara bisa baca mulai ayat yang pertama sampai selesai satu perikop ini. Saya hanya akan mengambil ayat-ayat penting aja. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-9, di situ dikatakan, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, ayat-ayat sebelumnya menceritakan bagaimana Elia disuruh Tuhan pergi ke wilayah Sidon, daerah Sarfat, karena memang saat itu lagi musim kering. Tentu akan mengalami kelaparan karena orang tidak bisa tanam dan semuanya. Sehingga Tuhan perintahkan kepada Elia, pergi ke sebuah tempat. Karena Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan. Nah, saudara, dari ayat ini kita akan lihat yang pertama ternyata Tuhan sudah persiapkan baik bagi Elia lewat seorang janda. Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa kita percaya bahwa setiap kehidupan saya dan saudara adalah
orang-orang yang Tuhan persiapkan. Pertanyaannya, apakah kita tahu itu? Tahukah saudara, sebagai orang percaya, waktu kita dipanggil Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan masa depan buat hidup saya dan saudara. Saudara, mungkin hari-hari ini situasi keadaan yang sulit bagi kita semua. Tapi saya percaya, seperti janda di Sarfat, Tuhan persiapkan untuk Elia bisa bertahan hidup. Saya percaya juga umat-umat Tuhan dimanapun engkau berada hari ini. Saudara, semua yang mendengarkan firman Allah ini, perhatikan baik-baik. Saudara sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Tangkap kebenaran ini. Saya sedang, saudara sedang dipersiapkan Tuhan untuk menghadapi sebuah rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Anak-anak muda, dengar baik-baik. Engkau sedang dipersiapkan Tuhan hari-hari ini. Tangkap kebenaran ini, bahwa Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk masa depan yang luar biasa. Keluarga yang ada, tangkap firman Allah ini. Tuhan sedang mempersiapkan hidupmu di masa-masa yang sulit ini. Karena ada rencana Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, mari tangkap setiap kebenaran bahwa Tuhan mau mempersiapkan hidup saya dan saudara. Karena kita adalah orang-orang yang luar biasa. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, sesudah itu ia bersiap, ia yaitu Elia, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Yang kedua, janda Sarfat ini, dia mau mendengar setiap perkataan firman Allah lewat Nabi Elia. Bukan hanya mendengar, dia menerima setiap kebenaran itu. Buktinya apa? Waktu dia menerima firman Allah itu, dia melaksanakan. Saudara, ada banyak kita sebagai anak Tuhan mendengar firman Allah, tapi belum tentu menerima setiap kebenaran firman Allah. Ada banyak di antara kita membaca Alkitab, tapi belum tentu kita menerima setiap kebenaran firman Allah. Untuk mengalami sebuah terobosan dalam hidup saya dan saudara, untuk firman Allah digenapi dalam setiap pergumulan kita, Tuhan sedang persiapkan engkau yang pertama. Yang kedua, setiap kebenaran firman Allah, setiap kita dengar, kita berkata, Tuhan, aku terima setiap kebenaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Terimalah setiap kebenaran firman Allah. Karena di saat kita menerima firman Allah, disitulah Tuhan memberikan kekuatan dalam setiap hidup kita. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat ini? Ingat baik-baik, di saat yang pertama, dia sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Yang kedua, dia menerima, dia mendengar dan menerima setiap firman Allah. Yang ketiga, ayat yang ke-12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun,
kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Perhatikan saudara. Kalau saudara perhati ayat-ayat ini, yang pertama, dia dipersiapkan Tuhan. Yang kedua, waktu dia dengar firman Allah, dia terima. Dia mendengar dan menerima. Tetapi yang ketiga, kita melihat ada sebuah tantangan dalam situasi yang dia hadapi. Apa itu? Saudara, di saat Nabi Elia meminta untuk membuat roti, Elia minta roti. Dia katakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun. Memang dia tidak punya roti, tetapi dia punya bahan untuk membuat roti, yaitu segenggam tepung dan sedikit minyak, saudara. Dan dia katakan, sebentar lagi dia akan buat, dia akan mengolah bagi dia dan anak dia. Setelah mereka makan, maka mereka akan mati. Saudara, apa yang menjadi tantangan dalam pergumulan? Ibu janda ini menghadapkan sebuah kematian. Untuk bertahan hidup, mereka hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Hanya untuk sekali makan, dan setelah itu mereka akan mati. Dalam hidup kita, kita mungkin berhadapan dengan pergumulan yang berbeda-beda. Ada macam-macam pergumulan, saudara. Dan kita tidak tahu mungkin akan berbuat apa ke depan. Kekuatan kita sudah habis, kemampuan kita sudah habis. Bekal-bekal hidup kita sudah gak bisa lagi kita andalkan. Manusia gak ada yang bisa kita andalkan. Sehingga harapan-harapan kita mulai sirna. Hidup kita mulai kacau. Kita dalam situasi, dalam pergumulan hidup. Semua kita punya tantangan, semua kita punya pergumulan. Saudara, wanita juga ini punya pergumulan. Tetapi yang luar biasa dari cerita ini, saudara, bagian yang keempat, apa yang dilakukan oleh janda yang di Sarfat. Ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Di saat janda di Sarfat, dia katakan, aku punya pergumulan kepada Tuhan. Ini masalahku. Aku hanya punya segenggam. Inilah kemampuanku. Tapi pada saat firman Allah datang di dalam hidupnya, saudara, bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Maka apa yang dilakukan ayat yang ke-15? Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Yang keempat, saat dia terima firman Allah, ada dalam situasi dalam pergumulan. Tapi yang keempat, waktu dia dengar firman Allah, dia menerima. Dan saat dalam pergumulan pun, dia katakan, aku mau melakukan setiap kebenaran firman Allah. Sehingga firman Allah berkata, maka ibu dan anak itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Haleluya. Dahsyat firman Allah. Saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah bagi kita. Saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah.
Kalau janda di Sarfat mengalami mujizat pertolongan Tuhan di dalam sebuah pergumulan, saya percaya saya dan saudara yang ada pada siang hari ini, di dalam keluargamu, saudara-saudara mendengar setiap firman Allah ini, saudara juga akan mengalami kuasa dari firman Allah. Terimalah setiap firman Allah. Angkat tangan di saat engkau sedang bergumul. Tuhan dengar setiap pergumulanmu. Tuhan tahu setiap pergumulanmu. Tapi setiap firman Allah, ingat yang datang kepadamu, saudara katakan, terima kasih Tuhan, aku mau melakukan firman Allah. Haleluya. Haleluya. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan Tuhan dengan perantaraan Elia. Yang percaya katakan amin. Dahsyat firman Allah. Firman Allah berkata, tepung tidak habis, minyak tidak berkurang. Karena apa yang diucapkan firman Allah akan terjadi. Alkitab berkata janji Tuhan iya dan amin. Haleluya. Janji Tuhan sempurna dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berbohong terhadap janjinya. Karena firman-Nya iya dan amin. Amin. Haleluya. Maukah engkau bersyukur kepada Tuhan? Amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan saya akan tutup dengan ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Boleh katakan amin? Ternyata setiap pergumulan saya dan saudara, setiap masalah yang kita hadapi, Alkitab katakan itu hanya pencobaan-pencobaan biasa. Kenapa? Karena ternyata setiap pergumulan, setiap masalah yang terjadi tidak akan pernah melebihi kekuatan manusia. Katakan amin. Oleh karena itu Alkitab katakan seterusnya, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Haleluya. Katakan di tengah-tengah keluarga saudara, pencobaan-pencobaan itu biasa. Katakan masalah itu biasa. Katakan dengan iman, masalah itu biasa. Aku punya Tuhan yang hebat. Amin. Percaya, Allah kita setia. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Kalau kita dalam pergumulan, tidak akan pernah membiarkan kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan bersama kita. Dan Dia akan memberikan jalan keluar. Katakan jalan keluar. Ada jalan keluar. Hari ini saat engkau punya pergumulan, katakan aku punya jalan keluar. Amin. Karena Tuhan kita setia, sehingga kita semua dapat menanggung setiap pergumulan kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mencintai kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya.